And also, online gambling is very, very serious. We are losing, it's calculated that we're losing about $8 billion a year just by the outflow from online. Ya, sebelumnya pemirsa, dalam forum APEC Leader Meeting di Korea Selatan beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia telah kehilangan sekitar 8 miliar dolar Amerika atau sekitar 134 triliun setiap tahun akibat judi online. Prabowo menyoroti pentingnya kerjasama internasional melalui APEC dalam menekan kejahatan lintas batas seperti penyelundupan, korupsi, perdagangan narkotika, dan perjudian daring yang merugikan ekonomi nasional. We also see that we need cooperation on transnational crime because we are suffering a lot from illegal smuggling, from corruption, from narcotics smuggling. This is endangering our youth, and also online gambling is very, very serious. We are losing, it's calculated that we're losing about $8 billion a year just by the outflow from online. Masih bersama kami, pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berhasil menekan perputaran uang judi online hingga mencapai 155 triliun rupiah pada Oktober 2025. Selain nilai transaksi, PPATK juga berhasil menekan nilai deposit yang disetorkan para pemain judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkapkan total perputaran uang judi online pada tahun 2025 telah mencapai 155 triliun rupiah. Meski terbilang tinggi, namun perputaran uang judi online tersebut lebih kecil dibandingkan tahun 2024 yang mencapai 359 triliun rupiah. Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, selain nilai transaksi, pihaknya juga berhasil menekan nilai deposit yang disetorkan pada pemain judi online. Hingga Oktober 2025, nilai deposit para pemain judi online berhasil ditekan menjadi 24 triliun rupiah dibandingkan tahun lalu yang mencapai 51 triliun rupiah. Faktanya, per hari ini perputaran dana sudah mencapai 155 triliun. Per hari ini perputaran dana sudah sampai 155 triliun dengan deposit hampir 25 triliun. Dengan deposit itu masukin setoran 25 triliun. Jika ini konstan saja kita bekerja dengan arahan Bapak Menko itu tentunya kalau per hari ini 155 triliun, tinggal 2 bulan lagi sampai Desember, itu kita bisa tekan di bawah 359 triliun dibandingkan dengan tahun lalu. Itu bisa kita tekan. Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK melalui kerja bersama dengan kementerian lembaga lain akan terus menekan perputaran uang maupun deposit judi online. Mengingat pemberantasan judi online merupakan satu prioritas Presiden Prabowo Subianto di pemerintahan saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan lebih dari 600.000 penerima bantuan sosial menggunakan dana bansos untuk bermain judi online. Data tersebut didapatkan pemerintah dari laporan analisis PPATK yang menyatakan ratusan ribu penerima bansos menjadikan dana bansos sebagai modal judi online. Menurut Yusril, untuk memberantas judi online, pemerintah akan menerapkan pendekatan tindak pidana pencucian uang. Dengan pendekatan tersebut, aparat penegak hukum dapat menggabungkan penyelidikan dan juga penyidikan perkara judi online dengan TPPU. Yusril menilai selama ini penindakan terhadap judi online sering terhambat karena hanya berfokus pada pelaku dan platform. Padahal jaringan keuangan di belakangnya belum disentuh. Yusril juga ingin memperkuat kerjasama antar negara untuk mencegah dan memberantas judi online. Pasalnya upaya pencegahan dan pemberantasan judi online di Indonesia selama ini belum maksimal. Pada hemat saya, pasal-pasal dalam KUHP ini, lama ini, tidak akan efektif memberantas perjudian jika tidak dikaitkan dengan TPPU berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi,
dapat menggabungkan penyelidikan dan penyidikan terhadap siapa saja yang terlibat dalam perjudian online dengan sekaligus penyidik TPPU-nya. Masih di Prime Market Highlight pemirsa, meski capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 3 2025 lebih rendah dari kuartal sebelumnya, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi 5,2% di akhir tahun bisa tercapai. Konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional diyakini akan menguat di kuartal 4. Pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi di akhir tahun sebesar 5,2% dapat tercapai meski capaian pertumbuhan ekonomi kuartal 3 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional akan menguat di kuartal 4, seiring dengan berbagai stimulus ekonomi yang digulirkan pemerintah. Keyakinan pemerintah juga ditopang sejumlah indikator seperti Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK yang bertahan di level 115 dan Purchasing Managers Index Manufaktur tetap di atas 51. Banyak cara. Target 5,2 tahun ini masih on track, Pak. On track. Kita optimis Q4 bisa naik. Kalau dari investasi, Pak, Apa Pak Q4-nya Pak? Hitung aja rata-rata berapa untuk mencapai 5,2. 5,8. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik Pertumbuhan Ekonomi kuartal 3 2025 mencapai 5,04%. Capaian tersebut ditopang oleh kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 53,14% dan PMTB 29,09% dan ekspor sebesar 23,64%. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2025 tumbuh sebesar 4,89% secara tahunan. Angka tersebut melambat dibandingkan kuartal sebelumnya yang tercatat tumbuh 4,97%. Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, perlambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal 3 2025 menjadi hal yang lumrah dan terjadi secara musiman setiap tahun. Pasalnya pada periode Juli hingga September tidak ada kegiatan yang mendongkrak konsumsi. Meski konsumsi rumah tangga tumbuh melambat, ia menegaskan kinerja pertumbuhan ekonomi tanah air secara keseluruhan masih sangat positif. Konsumsi rumah tangga itu kan juga salah satu dipengaruhi oleh siklus musiman, ya kan. Karena memang di kuartal ketiga ini kalau event-event besarnya seperti libur keagamaan yang panjang kan tidak sepanjang di kuartal kedua gitu. Ya, tapi kalau kita lihat tetap masih solid, walaupun kalau dibandingkan dengan triwulan 2 kan sedikit melemah tipis. Di kuartal kedua kan banyak libur, termasuk libur Lebaran, Idul Adha, Idul Fitri yang panjang, itu kan membuat orang banyak spending dan juga banyak. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani mengungkapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 2025 sebesar 5,04% sejalan dengan ekspektasi para pelaku usaha yang tetap berada di atas 5%. Hal tersebut mencerminkan adanya perbaikan aktivitas industri dan investasi di dalam negeri yang ke arah positif. Meski demikian, Sinta menekankan pemerintah dapat kembali mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat 2025 di sekitar 5,8%. Di antaranya dengan meningkatkan konsumsi masyarakat dan mendorong belanja pemerintah. Hal tersebut diharapkan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025 sebesar 5,2%. Sinta menambahkan kontribusi tertinggi terhadap pertumbuhan ekonomi masih berasal dari sektor tersier. Sementara sektor jasa lainnya tumbuh 11%, jasa perusahaan tumbuh 9% dan transportasi serta pergudangan tumbuh 8,5%. Tapi ya memang kan kalau kita mau tumbuh, kan kalau nggak salah Pak Subaya bilang sampai akhir tahun dia kan mau tumbuhnya satu tahun itu 5,2 ya? 5,2. Berarti kalau 5,2 berarti kota 4-nya mesti kita genjot. Jadi sekarang kuncinya di kota 4 nih, mesti digenjot. Kan biasanya pasti lebih tinggi karena kan juga dengan Nataru ya. Tapi nggak cukup kalau cuma tumbuh 5%, harus kalau mau dapat 5,2 kita mesti tumbuh 5,8 ya kalau nggak salah hitungannya.